Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Si Apriyati, NIM 105200285. Saya dari kelas 3E Prodi Ilmu Pemerintahan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum. Baiklah, langsung saja yang pertama, alasan mengapa saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Alasan pertamanya, karena saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Saya ingin menantang diri saya dan saya merasa ingin mengenal lebih jauh lagi dan mengetahui tentang pemerintahan, mulai dari struktur, pengelolaan, dan penerapannya yang sebelumnya tidak saya ketahui lebih jauh karena saya hanya mengetahui melalui media televisi, handphone, media sosial lainnya. Kemudian, alasan kedua mengapa saya memilih Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi sebagai tempat perkuliahan saya tidak munafik karena sebelumnya saya tidak diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan dan di jurusan yang saya inginkan. Kemudian setelah pertimbangan saya mengikuti arahan orang tua dan juga di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi sendiri ilmu pemerintahan sudah terakreditasi dan juga banyak meluluskan alumni yang sangat luar biasa. Sehingga itulah mengapa alasan saya memilih Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi untuk menjadi tempat perkuliahan saya. Kemudian yang kedua, menurut saya hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum sendiri memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Kemudian selanjutnya, hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Yang ketiga, hukum berdasarkan fungsinya, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang keempat, hukum berdasarkan waktunya, yaitu hukum ius constitutum, ius contitentum, dan hukum alam. Kemudian, hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik, hukum antar waktu, atau hukum private. Hukum publik sendiri dibagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sedangkan hukum private dibagi menjadi hukum pribadi, hukum keluarga, dan hukum kekayaan. Kemudian hukum berdasarkan pribadi, hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Kemudian hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif, dan hukum subjektif. Hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, dan hukum yang mengatur. Kemudian selanjutnya hukum, berarti setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hal ini diterapkan salah satunya agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat tentunya membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuknya suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Selanjutnya, fungsi hukum. Yang pertama, melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya, sehingga fungsi hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Kedua yaitu mewujudkan keadilan sosial. Fungsi hukum berikutnya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Kemudian, yang ketiga, menyelesaikan pertikaian. Manusia tidak akan pernah lepas dengan masalah yang memicu terjadinya konflik. Maka, fungsi hukum salah satunya untuk menyelesaikan pertikaian. Sehingga, ketika terjadi konflik, baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia.
Kemudian, yang keempat, fungsi hukum yaitu menciptakan ketertiban. Hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban sebagai peraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam menjaga terjadinya perilaku yang menyimpang. Sehingga dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Selanjutnya yaitu apa kegunaan atau apa manfaat mahasiswa mempelajari ilmu hukum. Yang pertama, manfaat mahasiswa mempelajari ilmu hukum yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan perdagangan. Kemudian yang kedua, menambah bekal mahasiswa setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Kemudian selanjutnya, agar mahasiswa tidak buta hukum sehingga mengurangi risiko melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Selanjutnya, untuk menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Yang terakhir yaitu menambah wawasan hukum anak bangsa atau mahasiswa. Kemudian contoh hukum tertulis yang ada di sekitar tempat tinggal saya adanya Undang-Undang Lalu Lintas. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat dihimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas agar tata tertib dalam dan menekan angka kecelakaan. Kemudian contoh hukum yang tidak tertulis adanya hukum adat, seperti jika ada kasus pelecehan, maka jika pihak terkait korban dan pelaku melaporkan ke pihak desa, maka berlaku hukum adat yang biasanya dinamakan dengan makan hutang. Pelaku harus membayar berupa denda, kambing, beras, kelapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang ilmu bantu hukum. Yang pertama yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang kedua yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum sebagai bagian dari kebudayaan bekerja dalam keseharian masyarakat. Dalam kajiannya, bekerjanya hukum dijelaskan melalui hubungannya dengan unsur kebudayaan lainnya, yaitu ekonomi, sosial, relasi kekuasaan, dan juga religi. Kemudian, yang ketiga yaitu psikologi hukum. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan manusia. Psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan, landasan kejiwaan dari perlakuan atau sikap tindak tertentu. Ilmu bantu hukum yang keempat yaitu sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Kemudian, yang kelima yaitu perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan hukum antara negara yang satu dengan negara lainnya atau membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Kemudian, yang keenam yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasari dari hukum atau ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum. Dikemukakan dalam ilmu ini tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum. Yang ketujuh yaitu politik hukum. Masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya. Misalnya, politik hakikatnya adalah untuk sarana mencapai tujuan tersebut melalui proses pemilihan umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.